Coba deh pikirin, kita kan hidup di zaman di mana ulasan digital dan feed Instagram yang estetik itu jadi raja. Tapi seberapa sering sih keputusan akhir kita malah bergantung sama satu kalimat simpel dari temen. Nah, di Ternate, sebuah kota dengan tradisi lisan yang kental banget, benturan antara teknologi modern dan tradisi ini justru mengungkap sebuah paradoks yang, wah, mengejutkan tentang cara kita mengambil keputusan. Coba jujur sama diri sendiri. Kalau lagi nyari tempat ngopi baru, mana yang lebih kamu andelin? Feed Instagram yang isinya foto-foto super cantik dan terkurasi? Atau rekomendasi langsung dari temen yang tahu persis selera kopimu? Nah, pilihan sederhana ini ternyata jadi kunci buat ngebongkar fenomena menarik yang bakal kita bedah sekarang. Lupakan dulu kota-kota besar kayak Jakarta atau Surabaya. Jawaban dari pertanyaan tadi justru kita temukan jauh di Ternate. Ya, di kota kepulauan yang indah ini, gelombang digital dari media sosial itu ketemu langsung sama benteng tradisi lisan yang udah berakar ratusan tahun. Dan di pertemuan inilah, sebuah paradoks yang keren banget muncul ke permukaan. Jadi, yuk kita bayangin ini kayak pertandingan tinju buat rebutan pengaruh. Di sudut biru, ada si penantang baru, kekuatan visual dari media sosial yang keren banget. Dan di sudut merah, sang juara bertahan, tradisi lokal yang super kuat, yang namanya Bacarita. Kira-kira siapa yang bakal menang? Oke, kita bedah kekuatan mereka satu-satu. Media sosial itu ibarat etalase digital raksasa. Jangkauannya luas banget, informasinya cepat, dan visualnya itu loh bikin ngiler. Tujuannya satu, bikin kita penasaran. Nah, di sisi lain, rekomendasi dari mulut ke mulut itu soal info jujur. Ini tuh filter resiko kita, validasi dari orang yang kita percaya, biar kita nggak nyesel nantinya. Khusus di Ternate, omongan dari mulut ke mulut ini bukan sekedar obrolan biasa. Ada nama dan makna budayanya yang dalam banget, yaitu Bacarita. Ini bukan ngosip ya, tapi sebuah mekanisme sosial buat nyaring informasi dan ngebangun kepercayaan. Jadi, sebuah rekomendasi yang keluar dari sesi Bacarita itu punya bobot yang beda, jauh lebih berat. Dan ini dia nih yang bikin kaget. Di tengah gempuran digital yang masif, ternyata tradisi masih jadi juaranya. Data nunjukin hampir 2/3 pengunjung di Ternate, tepatnya 64,4%, masih menjadikan Bacarita sebagai sumber info utama mereka. Media sosial cuma sekitar sepertiganya. Ini bukti nyata betapa kuatnya akar budaya lisan di sana. Oke, jadi kita tahu Bacarita lebih sering dipakai. Tapi, sering dipakai kan belum tentu lebih ampuh ya kan? Nah, ini nih yang membawa kita ke pertanyaan paling krusial. Mana sih yang benar-benar punya power buat bikin seseorang akhirnya beneran datang ke sebuah kedai kopi? Apakah jangkauan media sosial yang luas bisa ngalahin ikatan kepercayaan personal dari sebuah sesi Bacarita? Jawabannya ada di satu angka ini, 0,275. Kelihatannya ribet ya? Tenang, gampang kok bacanya. Dalam dunia statistik ada satu angka keramat, yaitu 0,05. Kalau sebuah angka ada di atas batas itu, artinya secara statistik nggak ada perbedaan yang berarti. Dan inilah hasilnya, yang benar-benar di luar dugaan. Ternyata ini bukan pertandingan sama sekali. Meskipun Bacarita lebih sering digunakan, efektivitasnya buat mendorong orang datang itu ternyata setara dengan media sosial. Nggak ada pemenang. Keduanya sama-sama kuat, mereka cuma main di peran yang beda dalam satu tim yang sama. Nah, fenomena inilah yang disebut sebagai paradoks digital. Gini deh, kita tuh kayak window shopping di Instagram. Lihat-lihat foto yang bagus, terinspirasi secara visual. Tapi kita baru beneran berani masuk ke toko buat beli setelah dapat validasi dari teman yang bilang, "Serius, tempatnya bagus, coba deh." Jadi, keduanya bukan lawan, tapi pasangan duet yang saling melengkapi. Eits, tapi ceritanya belum selesai. Paradoks ini bukan satu-satunya temuan keren dari riset ini. Ada satu lagi temuan yang ngebongkar mitos lama soal pentingnya sebuah lokasi. Jadi, buat ngetes ini, peneliti secara strategis milih kedai kopi dari 3 zona yang beda. Satu di pusat kota yang rame, dan 2 lainnya di area utara dan selatan yang cenderung lebih sepi. Pertanyaannya simpel aja. Apa lokasi premium itu masih jadi jaminan kesuksesan? Logikanya sih, kedai kopi yang di tengah kota yang rame pasti lebih banyak yang minat kan? Atau jangan-jangan di era digital ini, jarak itu udah nggak jadi masalah lagi? Dan lagi-lagi jawabannya ada di angka statistik. Kali ini angkanya 0,164. Ingat kan angka keramat 0,05 tadi? Angka ini jauh di atasnya.
Artinya, secara statistik, lokasi, mau itu di pusat kota yang super ramai atau di pinggiran yang sepi, ternyata sama sekali nggak ngaruh. Fenomena ini namanya homogenitas spasial. Keren ya namanya. Artinya simpel kok. Informasi digital itu udah ngeruntuhin tembok yang namanya jarak. Selama sebuah tempat punya daya tarik visual yang kuat di media sosial dan dapat cap jempol dari teman, orang bakal rela kok nyamperin, nggak peduli sejauh apapun. Lokasi bukan lagi raja. Nah, jadi apa nih pelajarannya buat kita semua? Apalagi kalau kamu punya bisnis. Yuk kita rangkum semuanya. Coba deh, renungin kutipan ini. Bener-bener ngena banget. Terinspirasi oleh apa yang dilihat di layar, namun bergerak karena apa yang didengar dari orang lain. Media sosial itu yang nyalain percikan apinya, tapi baca ritalah yang nyiram bensin biar apinya jadi gede dan jadi tindakan nyata. Jadi, resep suksesnya itu adalah strategi hibrida. Pertama, pancing mata orang di Instagram dengan visual yang gak bisa dilupain. Kedua, menangkan hati mereka dengan produk dan layanan yang luar biasa. Biar mereka mau baca cerita hal-hal baik tentang bisnismu. Biarkan pelangganmu yang jadi tim marketingmu. Dan ingat, gak usah khawatir soal lokasi. Bangun aja tempat yang keren dan orang-orang pasti bakal datang. Pada akhirnya, riset di Ternate ini ngingetin kita semua akan satu kebenaran universal. Di tengah hiruk-pikuk dunia digital yang penuh iklan dan kebisingan, mungkin aset yang paling kuat dan paling langka itu bukanlah jangkauan atau jumlah followers, tapi sesuatu yang sangat klasik, kepercayaan. Jadi, seberapa berharga sih sebuah kepercayaan itu buat kamu?